Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua, seluruh pengguna aplikasi pinjaman uang online Indonesia? Aku pengen ngedoain dulu buat kawan-kawan masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat ya. Dan aku juga pengen mendoakan dulu buat kawan-kawan dan para sahabat-sahabat yang mungkin saat ini masih kesulitan dalam permasalahan perekonomian, mudah-mudahan segera bangkit kembali ya. Dan buat teman-teman kita yang masih terlilit ya hutang dan piutang, mudah-mudahan segera dilancarkanlah segala macam kesusahan-kesusahannya menjadikan kemudahan-kemudahan ya. Amin. Oke, hari ini aku pengen ngebahas lagi tentang pinjaman uang online ya, dan bagaimana cara mendaftarnya di aplikasi kredit pintar ya. Dan mungkin hampir semua dari pengguna aplikasi pinjaman uang online ini pasti pernah dengar yang namanya kredit pintar ya. Dan hari ini kita pengen ngebahas itu dan bagaimana cara mendaftarnya dan apa saja tips and trick supaya lolos dari aplikasi pengajuan aplikasi kredit pintar ini ya. Dan sebelumnya buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, kalian boleh tekan dulu tombol subscribe-nya di channel ini untuk mendapatkan semua informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Ingat, hanya dengan menekan tombol subscribe kalian akan mendapatkan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Ingat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya ya, supaya setiap kali kita memberikan informasi-informasi terbaru kalian akan langsung mendapatkan notif pemberitahuannya. Jadi oke, langsung aja ini kita udah login di aplikasi kredit pintar. Dan nanti kalian bisa cek and recheck langsung di aplikasi Play Store, dan kalian boleh baca-baca dulu semua komentar-komentar yang mungkin positif negatif, dan kalian simpulkan saja sendiri dan kalian boleh ambil referensinya ya. Dan buat kalian yang mungkin mau tanya-tanya nanti juga boleh langsung di kolom komentar di bawah video ini, dan nanti kita akan langsung bantu jawab pertanyaan kalian dengan pengetahuan dan pengalaman kita ya. Oke, kita klik buka dulu. Ini kita udah klik ya, dan ini adalah tampilan pertama ketika kalian ingin mendaftarkan diri dan pengajuan pinjaman di aplikasi kredit pintar. Jadi di sini katanya cukup baca berita untuk dapat 1 juta ya. Nikmati kemudahan dalam layanan pinjaman tunai dan cicilan belanja. Lalu kalian harus klik ajukan sekarang. Dan di sini mereka meminta izin untuk gunakan informasi lokasi dari perangkat ini ya. Tentunya kalian harus aktifkan dulu GPS kalian. Oke, dan kita pengen cek and recheck dulu apa saja persyaratan yang mungkin harus kalian lengkapi untuk bisa lolos di aplikasi pinjaman uang online kredit pintar ini. Jadi yang pertama itu adalah identifikasi wajah ya. Jadi ini identifikasi wajah. Kalian boleh masukin dulu KTP, foto KTP. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan sampai salah meletakkan nomor NIK yang ada di KTP kalian serta nama lengkap sesuai dengan di KTP. Itu syarat yang pertama yang harus kalian penuhi. Jadi kalau seandainya belum punya KTP, ya sudah pasti jawabannya belum bisa ya untuk melakukan pinjaman uang online di aplikasi kredit pintar ini. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti kita akan masuk ke informasi dasar. Jadi di sini mereka memintai pendidikan, itu pendidikan terakhir kita apa. Nanti di sini ada tombol pilihan ya. Kalian bisa klik pendidikan terakhir kalian itu sampai dengan SD sampai dengan S3 ya. Jadi minimal kalian pilihlah pendidikan terakhir itu D3 atau sarjana ya, karena itu juga akan menambah nilai poin yang akan menjadi pertimbangan tim analisis kredit dari aplikasi ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian silahkan isi nama gadis ibu kandung, siapa nama ibu kalian, dan email aktif yang kalian sering gunakan email itu, serta tempat lahir sesuai KTP kalian lahirnya di mana, dan NPWP. Berarti kalau untuk di aplikasi pinjaman uang online kredit pintar ini
kalian harus punya NPWP terlebih dahulu, karena nanti mereka akan memintai nomor dari NPWP kalian. Terus alamat tempat tinggal kalian itu isi dengan sesuai dengan KTP ya. Jadi harus sesuai RT RW-nya juga harus sesuai dengan KTP. Dan untuk nomor telepon itu untuk kalau Indonesia ya +62 tentunya kalian tinggal masukin. Dan provinsi kalian pilih serta alamat ya, alamat yang kalian tinggal saat ini. Itu untuk informasi dasar. Dan yang kedua informasi kontak ya. Di sini dimintai 2 kontak darurat yang artinya kalian harus memasukkan nama orang yang bisa dihubungi oleh tim analisis kredit dari aplikasi Kredit Pintar. Ya, kalian boleh pilih hubungannya di situ mungkin suami atau istri, orang tua, anak, kakak, adik, saudara, teman ya. Dan aku pengen pesenin dulu buat kalian yang mungkin memasukkan beberapa kontak darurat, kalian harus konfirmasi dulu ya dengan orang yang kalian masukin kontaknya. Jadi nanti mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer service-nya yang berkaitan dengan pinjaman yang akan kalian ajukan. Jadi nanti mereka akan menanyai tempat tinggal, bekerja, hubungan kalian apa, sudah berapa lama bekerja, dia dan lain-lain sebagainya yang menyangkut diri kalian. Jadi makanya sebelumnya kalian harus konfirmasi terlebih dahulu ya kepada orang yang kalian masukin nomornya menjadi kontak darurat di aplikasi ini. Jadi supaya nanti sinkron ya. Jadi memang nanti menambah keyakinan customer service-nya atau tim analisis kreditnya untuk bisa meloloskan kalian pinjaman uang online di aplikasi Kredit Pintar. Itu untuk informasi kontak. Dan di sini mereka juga memintai informasi pekerjaan. Kita pengen cek and recheck dulu. Di sini kalian bisa pilih kalian bekerja di bagian apa. Ada pilihan agrikultur, pertambangan, minyak dan gas, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, transportasi, komunikasi, keuangan, atau jasa pemerintah. Jadi kalian bisa pilih nanti kalian bekerja di mana. Dan kalian wajib meletakkan nama perusahaan atau nama tempat kalian bekerja. Dan di sini kalian boleh pilih bekerja sejak itu ya, kalau menurut aku di atas 2 tahun lah kalian pilih. Jangan yang terlalu lama juga, tapi jangan yang terlalu cepat. Kalau untuk saran aku sih ini kalian pilih saja di angka 2 tahunan ya setelah lama bekerja. Dan penghasilan kalian per bulan ya. Kalau menurut aku kalian boleh cantumkan 4 sampai dengan 6 juta. Kalau terlalu sedikit juga itu nanti akan mempengaruhi keputusan apakah kalian diterima atau tidak. Terlalu banyak juga nanti jadi sepertinya tidak logika ya. Yaitu rentang gajinya itu 4 sampai dengan 6 juta. Dan kalian boleh memasukkan nomor telepon kantor, nomor kantor yang kalian aktif, serta alamat kantor ya. Alamat kantor kalian itu penting juga, nanti mereka akan bahas dulu itu bisa diterima atau tidak ya. Itu untuk informasi pekerjaan. Dan kita masuk ke yang terakhir di informasi tambahan. Dan ini yang sering juga masih ditanya ya oleh teman-teman yang lain, apa bisa nggak sih Bang kalau nama yang di rekening itu berbeda dengan nama si peminjam? Itu jawabannya pasti tidak bisa. Karena data-data yang kalian masukin itu seperti KTP, NPWP, dan nama di rekening, buku rekening, nomor rekening, itu semuanya harus sama. Jadi nggak bisa kalau seandainya kalian mau pinjam uang di aplikasi pinjaman uang online tapi memakai data orang lain, misalnya punya orang tua, dan yang meminjam kalian itu tidak bisa, karena nanti mereka akan konfirmasi langsung. Jadi untuk nama bank kalian boleh pilih bank yang kalian gunakan. Jadi fungsinya di sini nanti kalau misalnya kalian sudah disetujuin untuk melakukan pinjaman uang online, maka uang itu akan ditransfer ke rekening yang kalian cantumkan. Jadi kalau misalnya BCA, Mandiri, BNI, atau mungkin BRI, Permata, CIMB, DKI, Danamon, atau apa ya, kalian pilihlah bank yang mungkin kalian gunakan saat ini. Serta kalian masukkan nomor rekening secara berulang. Jadi di atas ini nomor rekening dan di bawahnya juga nanti kalian kembali masukkan nomor rekening. Jadi nanti kalian apabila mungkin masih menemukan kesulitan setelah penjelasan kita ini, kalian nanti boleh
tulis di kolom komentar pertanyaan kalian dengan bahasa yang baik, benar, serta sopan, nanti supaya kita bisa ngerti maksud dan tujuan pertanyaan kalian ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di channel ini supaya kalian gak ketinggalan semua informasi serta tanda loncengnya, supaya nanti kalian akan mendapatkan notif pemberitahuan ketika kita mengupload video-video terbaru dari channel kita. Itu ya untuk di aplikasi Kredit Pintar. Sejauh ini sih kayaknya Kredit Pintar juga masih terus bergerak dan mengembangkan beberapa gagasan-gagasan baru ya untuk perusahaan mereka. Dan sejauh ini sih aku masih tetap apresiasi lah untuk Kredit Pintar, karena memang ini merupakan sebuah aplikasi pinjaman uang online yang mungkin saat ini ya masuk dalam kategori besar dan sudah terdaftar di OJK. Jadi mungkin itu dulu, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, dan aku juga pengen ngedoain lah mudah-mudahan buat teman-teman dan saudara-saudara lain yang mungkin masih kesulitan dalam masalah keuangan, mohon mudah-mudahan ya segera bangkit dan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada mungkin saat ini, dan mudah-mudahan sehat selalu kita ya dan terbebas dari virus corona. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.